as one, declaring the coming of the light. Emmanuel, our God is with us. All that is lost now will be found. For unto us a child is born, mighty God. Oh, Jesus is for us. Sing a new song to our God, for in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar semuanya? Pagi Pastor, kabar baik. Di Tuhan ya, kita tidak terasa sudah masuk dalam bulan Juni, minggu pertama dalam bulan Juni, dan seperti yang sudah diumumkan lewat WhatsApp group, atau bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah tahu, ada satu kebiasaan di dalam gereja ini, setiap minggu pertama pada awal bulan, kita akan mengambil perjamuan kudus dengan maksud agar kita mendedikasikan sepanjang bulan Juni ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk bulan-bulan yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2021 ini, dan kita menyerahkan bulan-bulan, minggu-minggu, hari-hari di sepanjang bulan Juni tahun 2021 ini dalam tangan kasih karunia Tuhan, dan kita memohon penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sepanjang bulan Juni ini. Oleh sebab itu, kita mengambil perjamuan kudus, tanda akan hal tadi ya, mengucap syukur dan kita berserah kepada Tuhan untuk hari-hari di depan kita. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai share screen, dan saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama kami di dalam ibadah ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama kami juga selamat datang kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan mari kita lihat firman Tuhan yang saya share pada hari ini. Dan karena ini adalah minggu transisi ya, jadi kita akan masuk ke dalam satu seri khotbah yang baru nanti minggu depan. Ya, tetapi minggu pertama ini adalah transisi. Jadi maksud saya kita tidak mengikuti series, kita tidak mengikuti seri khotbah. Ini terlepas sendiri dari satu seri khotbah yang ada atau yang akan kita lakukan. Dan saya mengambil tema covenant, atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan ikat janji. Covenant atau ikat janji Tuhan kepada Abraham. Kita akan belajar nanti dari kitab Kejadian, perjanjian yang Tuhan adakan antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Tetapi juga ikat janji ini juga berlaku bagi kita semua yang hidup dari iman Abraham, artinya meniru iman Abraham. Dan karena kita adalah keturunan Abraham secara rohani, maka firman Tuhan nanti yang saya akan presentasikan memperlihatkan bahwa kita juga mendapat bagian dalam ikat janji atau covenant antara Tuhan dengan Abraham. Nah, mari kita lihat teks kita dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi waktu itu masih namanya Abram. Nanti setelah perjumpaannya dengan Tuhan yang kesekian kali namanya berubah menjadi Abraham. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk
orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini covenant atau ikat janji, dan ini merupakan inisiatif dari Tuhan sendiri kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan 3 poin yang kita akan lihat di dalam presentasi khotbah pada pagi hari ini, ikat janji Tuhan atau covenant Tuhan pada Abraham. Poin pertama, kita akan melihat bahwa kita diundang oleh Allah, oleh Tuhan, untuk hanya percaya kepada Dia saja, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada siapa saja, atau bukan kepada apa saja yang bisa kita andalkan. Allah mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya, kita semua, untuk hanya percaya kepada Dia. Yang kedua, Allah menawarkan keamanan. Keamanan ini bukan karena hal-hal yang berhubungan dengan termasuk di dalamnya, ya bukan berarti aman dari kecurian, perampokan, dan sebagainya, meskipun itu termasuk di dalamnya, tetapi ini menyeluruh, ya, keamanan, rasa aman, dan juga warisan kepada kita. Dan poin yang ketiga, Allah memberkati kita agar kita menjadi berkat. Mari kita lihat satu persatu poin ini. Yang pertama, Allah mengundang kita untuk percaya kepada Dia saja. Nah, ini karena ini sifatnya undangan, Bapak Ibu, saudara bisa menanggapi undangannya atau menolak undangannya. Saudara bisa menyambut undangannya dan hadir atau datang atau mau melakukannya atau menolaknya. Jadi Tuhan mengundang Bapak Ibu Saudara kita semua untuk hanya percaya kepada Dia saja, meskipun kita tahu bahwa kita semua diberikan pilihan bebas atau free will, ya, untuk percaya kepada Dia dan kebenaran firman-Nya atau untuk menolak. Ya, sepenuhnya ada dalam pilihan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian harus tahu bahwa pilihan yang kita buat pada hari ini akan menentukan masa depan kita. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan masa depan kita, bahkan sampai kekekalan. Ya, pilihan yang kita buat pada hari ini akan mempengaruhi hidup kita di bumi ini, tapi juga di dalam kehidupan setelah di bumi ini. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Abram tadi di ayat yang pertama, Kejadian 12, Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negerinya Abram belum tahu, ya. Jadi ini betul-betul suatu langkah iman. Saya analogikan, misalnya Bapak Ibu Saudara mendapatkan perintah, ayo pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kemana, ya nanti saya akan tunjukkan. Ini betul-betul memerlukan iman, ya. Di era teknologi internet seperti saat ini, di era GPS, di era Google Maps, ya, setiap orang kita ingin tahu kemana tujuannya, kemana arahnya. Bahkan kita bisa memprediksi. Kalau saudara menggunakan Google Maps, saudara bisa memprediksi berapa lama saudara akan sampai ke tujuan itu. Di era teknologi seperti saat ini, meninggalkan tanah air, tanah kelahiran, dan keluarga adalah keputusan yang jauh lebih besar dalam masyarakat tradisional waktu itu, zamannya Abram, dibandingkan dalam budaya individualistis yang mobile, seperti saat ini, ya. Saudara dengan gampang sekali berpindah dari satu titik ke titik lain, dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain dalam hitungan jam. Ya. Hari ini saudara bisa breakfast di Jakarta, makan siangnya di Singapura, makan malamnya mungkin sudah di negara lain, ya, atau besoknya sudah di Eropa atau di Amerika. Ya. Begitu mobile, begitu gampang transportasi, perpindahan, mobilitas umat manusia. Begitu gampang, nyaman, cepat, dan juga biayanya tidak semahal dulu, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi keputusan Abraham
untuk menanggapi panggilan Tuhan untuk pergi suatu negeri, ini mempertaruhkan semua yang paling dia sayangi, semua yang dia familiar, terbiasa, atau mengenal dengan baik, kampungnya, rumahnya, rumah orang tuanya, sanak familinya, kerabatnya, temannya, ya, dia familiar, dia terbiasa dengan itu semua, tapi dia harus meninggalkan. Pergi kemana? Ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Jadi betul-betul memerlukan langkah iman yang begitu besar bagi Abram. Belum lagi dia tidak pergi sendirian, dia tentu saja membawa keluarganya, anak, istri, dan bahkan di dalam Alkitab digambarkan dia membawa hamba-hambanya dan ternaknya, dan seluruh hartanya dibawa. Ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kebenaran yang sama pada kita pada hari ini, Kristus juga menantang setiap saudara ya untuk melakukan segala hal untuk mengikuti Dia. Sama juga kebenarannya pada hari ini, saya ulangi lagi, Tuhan Yesus Kristus juga menantang kita semua, men-challenge kita semua untuk melakukan apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengikuti Dia. Karena di dalam Matius 10 ayat 37 sampai 39, di sini Tuhan berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu saudara sekalian, panggilan atau undangan Tuhan kepada Abraham bagi kita yang hidup pada hari ini juga sama, ya, dibutuhkan segala hal, segala upaya untuk mengikuti Tuhan. Dalam firman ini Tuhan Yesus sendiri berkata, kalau seseorang mengasihi bapaknya, ibunya, atau anak laki-lakinya atau perempuannya lebih daripada mengasihi Tuhan, ya, ini firman Tuhan mengatakan ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, Tuhan Yesus berkata kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pada hari ini, tidak, saudara dan saya tidak layak bagi Tuhan. Ya. Dan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu, kita hidup di era yang begitu nyaman, begitu comfort, ya. Semua serba ada, serba cepat, serba nyaman, betul ya. Dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk kita mengikuti Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8 dikatakan, dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan mengangkatnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, di sini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi. Dia mengatakan apa yang dulu dia banggakan dan apa yang dianggap keuntungan bagi dia waktu pengenalannya akan Tuhan menyebabkan dia merasa itu, dia menganggapnya rugi, ya. Karena pengenalan Yesus Kristus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan mengangkatnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita pikirkan sejenak, kita berhenti, siapa sih Rasul Paulus? Paulus ini, dia orang Yahudi, tapi dididik punya hikmat secara Yunani, dan dia keluarga negara Roma. Jadi bisa bayangkan, dia punya identitas 3 kebudayaan terbesar pada waktu itu. Dia orang Yahudi, tapi dididik dengan hikmat Yunani. Dia adalah muridnya Gamaliel. Gamaliel ini muridnya Aristoteles, ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, Rasul Paulus sih begitu berhikmat, begitu educated, ya. Dia orang Yahudi mewarisi janji Allah, tapi dia juga dibesarkan dengan hikmat Yunani.
Di Alkitab dikatakan dia muridnya Gamaliel. Gamaliel ini muridnya Aristoteles, tokoh filosofer dari Yunani, ya. Dan dia keluarga negaraan Roma, ya. Dan kita tahu Paulus ini punya latar belakang yang terpandang. Dia punya pengaruh, ya. Dia mendapatkan mandat langsung dari pemimpin-pemimpin agama untuk menghancurkan orang-orang Kristen, ya, mengejar mereka, menangkap mereka, membakar bait Allah, ya, bukan bait Allah, karena bait Allah mengacu pada perjalanan, membakar tempat pertemuan orang Kristen. Dia punya hak penuh. Tetapi di sini dia mengatakan apa yang dia anggap bangga, dia anggap keuntungan, dia menganggap rugi ketika dia mengenal Tuhan. Karena pengenalan Tuhan jauh lebih mulia. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus yang pertama-tama kali dipanggil ikut Tuhan, ya, murid-murid seperti Yohanes, Yakobus, Petrus, Andreas, Filipus, dan sebagainya, mereka bisa mengenal Tuhan karena mereka makan, minum, tidur, nangkap ikan, dan melayani, berjalan bersama Tuhan. Ya, mereka mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, saudara sekalian, Paulus ini nggak mengenal Tuhan secara langsung loh. Dia tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi terbalik ya, kalau murid-muridnya Tuhan mengenal Tuhan dari perjumpaan secara fisik dengan Tuhan, dan waktu mereka hidup bersama Tuhan, mereka pun tidak mengenal Tuhan juga, karena waktu Tuhan bangkit, mereka pikir Tuhan Yesus hantu kan. Tapi Rasul Paulus berbeda, dia mengenal Tuhan itu dari kebangkitan Tuhan. Dari setelah Tuhan menampakkan dirinya kepada dia dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi kita bisa lihat Rasul Paulus begitu terpandang, begitu punya pengaruh, punya status, tapi dia mengatakan dia menganggap semuanya itu rugi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saudara setuju atau tidak setuju? Tapi ini firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2. Ini Rasul Paulus juga menulis kepada surat kepada Timotius, muridnya, dia mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius hampir 2000 tahun yang lalu, ya, masa yang sukar. Kita yang hidup di abad 21 ini masa yang sukar, ya. Masa yang sukar ini bisa saja mengacu kepada mungkin ketika Roma menginvasi dan menjajah orang-orang Yahudi. Masa yang sukar bisa saja mengacu kepada hal-hal yang di depan, tetapi bagi kita yang hidup pada hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah masa yang sukar itu. Dan Rasul Paulus mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri lebih daripada mencintai Tuhan. Ya. Kalau kita lihat sosial media, Instagram, Facebook, ya, saya tidak mengatakan itu semua salah, tetapi kita lihat bagaimana orang memuji dirinya sendiri dengan postingan-postingannya. Semakin banyak likes-nya, semakin bangga. Ya, saya juga begitu ya. Semakin banyak yang diposting likes, yang lihat, rasanya bangga. Ya. Kalau dilihat foto-foto barang, pasti yang dicari fotonya dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya. Manusia begitu mencintai dirinya sendiri. Dan manusia pada zaman terakhir ini, pada zaman akhir ini, masa yang sukar ini akan mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Ini kenyataan Bapak Ibu, dan ini yang firman Tuhan katakan. Ya. Nah, yang kedua, sebelum yang kedua, saya ingin stop sampai di sini sebentar, Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya ingin mengatakan bahwa masa-masa yang sukar ini kita harus memilih. Ya, tadi poin pertama tadi mengatakan bahwa Tuhan mengundang kita semua, Tuhan mengundang Abraham untuk percaya hanya kepada Dia saja. Ya, Tuhan mengundang Abraham dan Tuhan mengundang kita semua yang hidup pada hari ini untuk percaya kepada Dia saja, bukan percaya kepada
diri kita sendiri, bukan percaya kepada hal-hal lain yang kita bisa andalkan. Ya, apakah itu karir kita, apakah itu pekerjaan kita, apakah itu keluarga kita, apakah itu profesi kita, income kita, usaha kita, properti yang kita miliki, surat-surat berharga yang kita miliki. Kita, Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita semua untuk hanya percaya kepada Dia saja. Lebih daripada percaya hal-hal yang sementara. Nah, saya skip sedikit ya, saya akan pindah ke topik yang lain sebentar yang saya diingatkan oleh Tuhan ketika sebelum saya berbicara tadi. Bapak Ibu, saudara sekalian, ada Alkitabnya di situ ya. Coba Bapak Ibu buka Alkitab Matius pasal 1, ya, itu berbicara tentang genealogi atau silsilah, ya. Matius pasal 1, ya, di situ dikatakan ada 14 keturunan dari pasal 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Saudara bisa nanti bisa baca ya, silsilah itu. Tapi tahukah Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang saya share berikut ini sumbernya dari Sejarah Penebusan oleh Pendeta Abraham Park. Ya, Bapak Ibu bisa mengikuti webinarnya di kanal YouTube-nya. Sudah cari saja Sejarah Penebusan. Nanti di situ ada Abraham Park, ada webinar selama 6 hari. Ya, dan Pendeta Abraham Park ini sudah almarhum dia sudah meninggal. Ya, dia ini seorang pendeta dari Korea yang ketika awal pelayanannya ditanya oleh seorang muda, bagaimana mungkin darah Yesus bisa mengampuni dosa umat manusia? Dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan karena masih pendeta muda, dia baru melayani Tuhan hanya karena semangat, tidak diperlengkapi dengan sekolah teologi. Dia nggak bisa jawab, dan dia begitu mempersalahkan dirinya sedemikian rupa, dan dia mengambil komitmen untuk berdoa, berpuasa di gunung. Jadi bayangkan dia pergi ke gunung kayak gunung, mungkin kalau di Jogja ini gunung Merapi gitu ya, tapi gunungnya nggak berbahaya ya, nggak aktif ya. Kemudian dia berpuasa, berdoa berbulan-bulan agar Tuhan menerangi hatinya, dan dia belajar, dia sudah membaca firman Tuhan itu berapa ribu kali dulu ya, dan dia menemukan pewahyuan ini. Dan ini yang saya mau share kepada Bapak Ibu. Kalau kita membaca silsilah tersebut, Bapak Ibu, ya, tahukah Bapak Ibu, saudara, bahwa begitu banyak generasi yang hilang dari silsilah itu? Ya, saudara bisa ikuti, saya akan kasih tahu secara singkat saja. Generasi waktu bangsa Israel di Mesir, ya, perhatikan ya, ada 430 tahun Israel atau orang-orang Yahudi atau orang Ibrani. Ya, saya tidak menyebut Israel karena mereka belum menjadi Israel waktu di dalam Perjanjian Lama. Mereka disebut orang-orang Ibrani. Mereka dijajah 430 tahun. Bapak Ibu perhatikan, dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun nama silsilah dari generasi ketika mereka di Mesir itu dituliskan dalam genealogi tadi. Ada banyak puluhan generasi yang tidak dicantumkan namanya. Ya. Yang kedua, waktu zaman hakim-hakim dari Salmon sampai Boas, itu durasinya ada 340 tahun lamanya, dan satupun tidak ada nama silsilah dari orang Ibrani yang menurunkan sampai Yesus Kristus itu disebutkan. Dengan kata lain, ada begitu banyak generasi yang dicoret, dihilangkan dari silsilah itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dicoret? Kenapa Matius tidak mencantumkan ya silsilah bangsa Ibrani ketika mereka ada di Mesir 430 tahun? Dan kenapa silsilah ketika mereka di zaman hakim-hakim
340 tahun itu dihilangkan dari silsilah itu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu orang Ibrani di Mesir, sistem kalender mereka itu 10 hari, bukan 7 hari. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama, karena mereka melupakan Sabat. Mereka meninggalkan Tuhan. Ya, nanti setelah bangsa Israel, bangsa Ibrani keluar di padang gurun, mereka menerima 2 loh batu. Di situ Tuhan memulai perjanjiannya dan memulai penanggalan yang baru dengan sistem kalender 7 hari dalam 1 minggu. Kembali seperti kepada penciptaan, bukan 10 hari. Dan kenapa di zaman hakim-hakim semua silsilah itu dicoret dari Matius? Karena di kitab hakim-hakim dikatakan orang-orang, nah di sini sudah menjadi Israel ya, orang-orang Israel ini setelah mereka mendapat tanah mereka, bagiannya masing-masing, mereka bangun rumahnya, mereka diberkati, mereka tidak perlu lagi mengandalkan roti mana setiap hari, mereka hidup dari agriculture, cocok tanam. Firman Tuhan berkata, tanah Kanaan itu seperti tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, mereka diberkati. Tapi ketika ini klasik ya, berulang kembali. Setiap kali manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan diberkati, secara finansial, secara materi, secara kehidupan yang lebih nyaman, kecenderungannya mereka meninggalkan Tuhan. Nah, ini yang terjadi kepada bangsa Israel di zaman hakim-hakim. Ya, 340 tahun lamanya, tidak ada satupun nama mereka dicantumkan di dalam genealogi silsilah Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Kenapa? Karena kitab hakim-hakim mengatakan bahwa mereka, pada zaman itu, mereka berbuat apa yang benar menurut mereka sendiri. Mereka tidak tunduk pada hukum Tuhan. Mereka tidak takluk pada Taurat Tuhan. Mereka melakukan apa yang mereka anggap benar sendiri. Kalau saya samakan Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman hakim-hakim itu sama seperti hari ini. Ya, kita ada di dalam era post-modern. Ya, bukan modern lagi, tapi post-modern. Ya, kita ada bukan di daerah, kita ada di zaman post-truth, ya, pasca kebenaran. Apa maksudnya pasca kebenaran? Orang menganggap apa yang dilakukan itu benar. Tidak ada lagi preferensi benar salah menurut firman Tuhan. Setiap orang berpikir, berkata, berperilaku, bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri dan itu dianggap benar. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan, orang mencintai dirinya sendiri dan mereka menjadi hamba uang. Dalam Kolose pasal yang Kolose ya. Dalam pasal yang ketiga ayat 5. Saya bacakan Kolose pasal 3 ayat 5. Di sini tidak ada di presentasi ini. Firman Tuhan mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hal nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, perhatikan baik-baik, yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik. Setiap generasi yang dicoret dari genealogi Matius, waktu mereka di Mesir dan waktu mereka di zaman hakim-hakim. Kenapa dicoret? Karena mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Allah lain lebih daripada menyembah. Tolong dikontrol ya, host suaranya. Mereka menyembah Allah lain. Mereka tidak menyembah Tuhan. Dengar baik-baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak akan memakai Bapak Ibu Saudara-saudari bahkan saya. Kalau kita menyembah, kalau kita meninggikan, kalau kita mengandalkan dan melupakan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Kalau kita mengandalkan apa saja di luar Yesus Kristus Tuhan, dan kita mengandalkan siapa saja, Tuhan tidak akan memakai Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya.
Nama-nama mereka dicoret semua, tidak ada di dalam genealogi. Nah, inilah yang saya berusaha jelaskan. Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius, hari terakhir ini masa yang sukar. Kenapa? Banyak orang meninggalkan Tuhan. Ya. Banyak orang mencintai dirinya sendiri lebih daripada mencintai kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang kalau ditegur tersinggung. Ditegur firman Tuhan tersinggung. Jadi bete, jadi marah, nggak ke gereja, nggak hadir dalam persekutuan. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan. Karena kepahitan ditegur oleh firman Tuhan, ditegur oleh pendeta. Ya, saya harap saudara tidak, saya merasa ditegur, ini firman Tuhan yang berbicara. Ya. Banyak orang yang hari yang sukar, karena banyak orang yang lebih menyembah uang lebih daripada menyembah Tuhan. Uang tidak salah, kita butuh uang Bapak Ibu dalam hidup ini. Tapi masalahnya kita harus tahu, kita harus ingat bahwa uang bukan tujuan hidup. Uang itu penunjang hidup. Uang bukan tujuan hidup, uang itu alat, hanya tools. Tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menyembah Tuhan. Tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan, menjadi kemuliaan bagi namanya, dan membawa firman-Nya sampai ke bangsa-bangsa. Itu tujuan yang benar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita hidup, kita bergerak, kita memelihara kehidupan yang Tuhan berikan ini dengan makan yang sehat, minum yang sehat, hidup yang sehat, semua itu membutuhkan biaya. Itu hanya penunjang hidup. Kita perlu edukasi yang baik, kita perlu pendidikan yang baik, kita perlu fasilitas yang baik, tapi semuanya itu untuk menopang rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu bukan tujuan hidup, itu penunjang hidup. Nah, Rasul Paulus mengatakan pada zaman terakhir ini, hari yang sukar, manusia mencintai dirinya sendiri, dan manusia menjadi hamba uang. Masalahnya Bapak Ibu, maukah kita menanggapi undangan yang tadi Tuhan berikan kepada Abraham untuk percaya kepada Dia saja? Sama juga, apakah kita mau menanggapi undangan yang Tuhan Yesus berikan? Ikutlah aku, pikulah salibmu, dan jadilah muridku. Tentu saja sekali lagi karena ini undangan, kita bisa menolak atau kita bisa menerimanya. Poin yang kedua, Allah menawarkan keamanan dan warisan kepada kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau di dalam dunia keuangan, itu ada satu istilah yang namanya security. Security ini bukan mengacu kepada satpam saja, tapi ini security ini berbicara dalam konteks jaminan, keamanan finansial, ya, proteksi, jaminan, ya, masa depan, ya, suatu status secara keuangan yang membuat kita aman, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu semua tidak salah. Tetapi Tuhan Allah menawarkan kepada kita keamanan yang sejati dan warisan kepada kita. Sama seperti janjinya kepada Abraham di dalam ayat 2 dan 3, teks kita, Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan tadi mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa mengutuk keturunannya Abraham, orang-orang Yahudi. Saya tidak berbicara politik ya. Karena Israel sekarang, mereka tidak percaya, sebagian besar mereka tidak percaya pada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, seperti saudara dan saya kita percaya. Bahkan kita lebih baik dari mereka. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan itu kalau berjanji nggak bisa ditarik dan dibatalkan. Kalau Tuhan berkata, diberkati, orang itu akan diberkati. Dan kalau Tuhan berkata, dikutuk, orang itu akan terkutuk.
Bapak Ibu masih ingat ya sejarahnya ketika Ishak memberkati Yakub dan Esau? Ingat ya? Ingat ceritanya ya, yang baca Alkitab. Saya yakin Bapak Ibu mengerti ya. Siapa anak sulung? Anak sulung ini Esau. Siapa anak kemudian? Yakub. Tapi kita tahu ceritanya bahwa Yakub ini memperdaya konspirasi sama Ribka, mamanya. Ya. Ishak lebih sayang kepada Esau. Kita berkata dia pemburu. Ya. Tapi mamanya Ribka sayang kepada Yakub. Perhatikan orang tua dan calon orang tua. Saudara tidak bisa pilih kasih. Halo? Saudara tidak bisa pilih kasih. Di sini Ishak mengasihi Esau. Ribka mengasihi Yakub. Yakub dan Ribka, Yakub dan mamanya konspirasi. Memperdaya mengelabui Ishak karena matanya sudah tua, dia sudah mau mati, dan dia harus menurunkan berkatnya. Nah, kita tahu ceritanya, ketika Esau lagi pulang dari berburu, dia lapar, dia melihat adiknya Yakub lagi masak. Saya suka mengatakan yang dimasak ini brenebon, karena dikatakan sup merah, ada B2 di dalamnya, ada sumsum, ada tulang-tulang, harum sekali ya. Ada potongan wortel, bawang pre, harum sekali. Pulang dari berburu, Esau kelaparan. Wah, jangan ini joke ya, nggak ada brenebon. jangan lalu, itu yang dimasak Yakub itu brenebon, katanya Pak Jimmy, nggak ada, ini saya cuman joke saja Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika Esau kelaparan, dia bilang, bagi dong brenebonnya, lapar sekali dia. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan lah, kita semua dari bepergian, dari bekerja, kelaparan, pulang, ya lalu lihat brenebon di atas meja, kira-kira seperti itulah. Tapi aku pintar, dia bilang, oke, saya kasih, tapi hak kesulunganmu untuk aku ya. Gitu loh. Nah, nanti kejadian ini kan direkam di Perjanjian Baru. Rasul Paulus mengatakan jangan kita mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup merah. Ya, dan kita tahu kemudian Ribka dan Yakub mengelabui Ishak, dan kemudian Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub. Ishak tahu, dia bilang ini baunya bau Esau, tapi kulitnya kok kayak Yakub. Yakub ini anak rumahan Bapak Ibu saudara sekalian. Esau ini anak berandalan ya, anak kolong lah istilahnya gitu ya. Kacau. Ya. Yakub ini di rumah, anak mami, masak, baca buku, bersih-bersih rumah, klimis. Lalu, ya nanti baca sendirilah. Singkat cerita, Ishak tertipu ya. Ketika Yakub sudah diberkati, datanglah Esau, minta berkat juga kepada Ishak, papanya. Ishak kaget sekali, dia bilang, loh, tadi kan saya sudah berkati. Nggak bisa ditarik lagi berkat itu, gitu loh. Dan di situ dikatakan Esau meraung-raung, nangis dia. Bayangan saya itu dia berguling-guling di tanah gitu, kehilangan hak kesulungannya. Nah, perhatikan, dengar baik Bapak Ibu, hak kesulungan itu penting sekali. Hak kesulungan bagi adat istiadat orang Yahudi waktu itu menentukan berkat masa depannya. Ya. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu, kembali ke konteks kita ini, kalau Tuhan berfirman, memberkati Abraham dan keturunannya, dan kalau kita memberkati keturunan Abraham ini, kita akan diberkati. Tapi kalau kita mengutuk keturunan Abraham ini Tuhan loh, ini Tuhan berjanji itu nggak bisa ditarik, nggak bisa dibatalkan. Kita juga dikutuk. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat firman ini, saya jadi ngeri sendiri. Kalau Indonesia, kita main kutuk-mengutuk tentang apa yang terjadi di Israel Palestina, kita bisa kena firman Tuhan ini. Karena Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua di muka bumi akan mendapat berkat.
Dan betul, di Kejadian 17 ayat 8 kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham, kepadamu dan pada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi janjinya. Ya. Dan kalau kita lihat, ya, pemazmur Daud menggambarkan di dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, dia mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan, dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini janji Tuhan pada Abraham dan keturunannya yang Mazmur Daud rekam dan dituliskan di Mazmur 37. Firman ini mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah anak cucu orang benar itu susah hidupnya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya. Bapak Ibu, saudara perhatikan ya, firman ini mengatakan bukan anak orang kaya ditinggalkan, bukan anak konglomerat yang ditinggalkan, karena kekayaan itu bisa hilang dalam sekejap saja. Tapi firman ini dikatakan anak orang benar, ya, tidak pernah anak cucu orang benar itu ditinggalkan dan minta-minta roti. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perhatikan ya, saya tidak suka khotbah berbicara tanpa data. Saya tidak suka berbicara sesuatu yang rohani tanpa didukung oleh data, meskipun firman Tuhan benar. Tapi saya selalu merasa harus ada contoh valid yang nyata yang menegaskan kebenaran firman Tuhan. Nah, ada seorang yang namanya Jonathan Edwards yang hidup tahun 1703 sampai 1758 di Inggris. Dan dia tokoh salah satu kebahagiaan rohani di Inggris. Jonathan Edwards ini adalah salah satu orang yang membuat perbedaan. Dia pemikir yang cemerlang. Ya, maaf, bukan di Inggris, di Amerika ya. Dia seorang pendeta, penulis buku, kemudian dia rektor dari Princeton University. Dia dan istrinya memiliki 11 anak, dan dari keturunannya Bapak Ibu, ini data sejarah, fakta. Dari anak cucu cicit Jonathan Edwards ini, lebih dari 300 orang menjadi pendeta, misionaris, profesor teologi, 120 orang adalah profesor di berbagai universitas, 110 orang menjadi pengacara, 60 orang menjadi penulis terkemuka, 30 menjadi hakim, 14 menjadi penjabat sebagai presiden universitas dan perguruan tinggi, menjadi rektor. 3 orang bertugas di Kongres Amerika Serikat, di parlemen, dan 1 orang dari anak cucu cicitnya, buyutnya, menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Ini orang benar. Jonathan Edwards takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ada seorang namanya Mac Jukes juga hidup zamannya Jonathan Edwards. Ya, dia seorang ateis dan dia menikah dengan seorang wanita yang tidak percaya pada Kristus. Ya, pada tahun 1900 seorang pendeta dan pendidik dari Amerika yang namanya Albert Edward Winship, dia menulis sebuah buku yang berjudul Juke Edwards. Dia membandingkan Max Jukes dan Jonathan Edwards, A Study in Education and Heredity. Di dalamnya, dalam buku ini, dia menelusuri, dia tracking ya, silsilah kedua orang ini, ya, dari 540 keturunan Max Jukes yang dia pelajari, 310 orang meninggal sebagai orang miskin, 150 orang dihukum sebagai penjahat, 7 pembunuh, lebih dari 100 pemabuk, dan 190 pelacur wanita.
Kalau kita bandingkan dalam diagram, tabel, seperti ini Bapak Ibu. Yang satu orang benar, hidup sesuai dengan jalan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan. Yang satu tidak percaya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang tadi pemazmur katakan, itu betul adanya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan beri pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Pilihannya ada di dalam tangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk hanya percaya kepada Dia. Yang kedua, Tuhan memberikan, menawarkan security, jaminan keamanan yang sesungguhnya, yang bukan didasarkan kepada bank account kita, properti kita, surat berharga kita, titel kita, kekayaan kita, kesohoran kita, profesi kita, bukan, tapi security yang sejati. Bahwa firman Tuhan menjamin anak, turunan, cucu, cicit orang benar 7 turunan itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara mendengar kata berkat, berkat itu komplit ya. Berkat jasmani, jiwani, rohani. Jiwani, mereka nggak gila, nggak kacau ya, sehat jiwa, dan sehat tubuh, dan sehat materi. Diberkati semuanya. Ini satu komplit. Janji Tuhan, Dia menawarkan rasa aman yang sejati, dan warisan yang sejati. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tawaran kita bisa terima, kita bisa tolak. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Allah memberkati kita dengan tujuan agar kita menjadi berkat. Di dalam English Standard Version, diterjemahkan agak sedikit berbeda. Dikatakan, I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Saya highlight yang terakhir. Tuhan berfirman kepada Abraham, di dalam kamu, semua keluarga di bumi akan diberkati. Melalui imannya Abraham, bangsa-bangsa diberkati. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, daftar 500 orang terkaya di dunia, Fortune 500. Ya. Sebagian besar itu orang Yahudi di dalamnya. 5 orang terkaya, 5 dari 10 orang terkaya di Amerika itu adalah Yahudi. Ya, ini fotonya Mark Zuckerberg. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita main Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter saya nggak tahu ya, kayaknya Twitter bukannya dia, ini hanya saya cari gambar tadi yang ada. Dari 10 orang terkaya di Amerika, 5 itu orang Yahudi. Bapak Ibu sudah lihat nggak janji Tuhan tadi? Entah mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan atau tidak. Tapi tadi saya katakan janji yang Tuhan berikan kepada Yakub dan keturunan yang jadi Israel, itu nggak bisa ditarik. Ya. Mereka diberkati secara finansial. Jadi, kalau Tuhan berfirman, yang pertama, Dia mengundang kita untuk hanya percaya kepada Dia. Yang kedua, Dia menawarkan security dan warisan yang sejati. Dan yang ketiga, kita diberkati untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1, dia berdoa kepada jemaat di Efesus. Firman-Nya seperti ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ya, mata hati kita bisa gelap kalau kita berdosa.
Tetapi waktu kita di dalam Tuhan, ini yang menjadi doa Rasul Paulus, dan supaya Tuhan, Yesus Kristus, menjadikan mata hati kita terang. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, pengharapan yang terkandung dalam undangannya, dalam tawarannya, bahwa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan kepada siapa, saudara? Semuanya ini diberikan kepada siapa? Kepada jemaat. Sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya di muka bumi ini, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan Roma 4 ayat 16 mengatakan, mereka yang hidup dari iman Abraham, kita juga mewarisi janji ini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Dan kemudian dalam Galatia, Rasul Paulus mengatakan, ayat 29, pasal 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham, dan berhak menerima janji Allah tersebut. Bapak Ibu saudara sekalian, ikat janji Tuhan pada Abraham juga berlaku kepada kita pada hari ini. Masalahnya, apakah Bapak Ibu saudara sekalian mau menanggapi undangannya untuk hanya percaya kepada dia, bukan kepada apapun dan siapapun? Yang kedua, dia menawarkan keamanan dan warisan yang sejati. Anak, cucu, cicit, buyut, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kita diberkati dalam Yesus Kristus Tuhan untuk menjadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. It is not all about you. Semua dalam hidup ini saudara bukan tentang saudara dan saya. Rencana Tuhan jauh melampaui lebih besar daripada rencana kita sendiri. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita jauh melampaui lebih besar daripada agenda bagi kita, bagi anak-anak kita, bagi cucu kita saja. Tapi rencana Tuhan jauh melampaui sampai ke bangsa-bangsa. Sampai dia datang kembali kedua kali. Sampai kepada kekekalan. Ingatkan lagi Bapak Ibu saudara sekalian, pilihan kita pada hari ini menentukan masa depan kita. Pilihan kita pada hari ini menentukan sampai ke kekekalan. Kalau kita mau melihat hidup kita diberkati, anak cucu cicit buyut kita diberkati, Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak punya pilihan lain selain kita hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biar setiap kami menghargai firman ini. Tuhan, kami tidak menganggap firman ini sesuatu yang sepele, sesuatu yang gampangan, tapi biar kami menghargai firman-Mu, Tuhan. Dan Engkau memberikan jaminan setiap orang, anak-anak-Mu yang percaya, yang mengandalkan Engkau, Tuhan. Tuhan, aku berdoa bahkan dalam masa muda kami, dalam masa muda saudara yang ada di usia SMP, SMA, mahasiswa,
single yang belum menikah, maupun yang sudah menikah, keluarga muda. Dalam usia kami Tuhan, biar kami memilih untuk hidup seturut dengan firman, tidak melupakan Engkau dan kebenaran firman, tapi kami menghidupi, kami membaca, kami merenungkan, kami mempelajari firman. Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau saudara mentok dengan Tuhan pada hari-hari ini, saudara merasa rohani saya tidak bertumbuh. Saya merasa Tuhan mengatakan ini kepada saudara, ini saatnya saudara untuk mempelajari firman Tuhan. Alkitab saudara lebih serius lagi. Bukan sekedar sesuatu yang saudara harus baca karena kewajiban. Jadi ketika saudara mencintai firman Tuhan, mempelajari firman, menyelidiki firman Tuhan, seperti orang yang digambarkan dia mencari firman Tuhan seperti mencari harta karun, maka saudara akan mendapatkan pewahyuan dan membuat firman menjadi hidup, dan saudara akan mengalami pertumbuhan secara rohani. Kalau saudara merasa mentok, saya sudah tahu firman ini, saya sudah pernah dengar firman ini, tapi saudara tidak kemana-mana rohani saudara, tidak bertumbuh. Ini saatnya saudara untuk belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Bukan hanya melihat Alkitab buku bacaan di antara buku-buku saudara yang lainnya. Tuhan, aku berdoa untuk jemaatmu pada hari ini, biar kami mencintai, menyelidiki firman-Mu Tuhan. Kami selalu haus akan kebenaran firman, sehingga kami dipuaskan, sehingga kami, apa yang kosong di dalam hati kami, apa yang sia-sia yang kami cari dalam hidup ini, yang kami kejar dalam hidup ini, digantikan dengan sesuatu yang lebih kekal sifatnya. Dan kami menemukan Engkau Yesus Kristus Tuhan dalam setiap kebenaran firman yang kami baca, yang kami pelajari, yang kami selidiki, dan kami hidupi. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu, diberkati jemaat-Mu pada hari ini. Dan mari kita mempersiapkan perjamuan kudus yang kita akan ambil pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 4:11, firman Tuhan, ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk setiap roti yang kami sudah persiapkan, makanan yang kami persiapkan, dan cawan yang sudah kami persiapkan, berkati, kuduskan. Roti ini mengingatkan kami, Tuhan, akan tubuh-Mu. Engkau berkata, inilah tubuhku. Barang siapa memakan tubuhku, mereka memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Kami diingatkan kembali melalui perjamuan kudus ini, bahwa di dalam Engkau
kami sudah memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih kami sambut dengan sukacita roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan. Mari kita angkat cawan. Kami juga mengucap syukur untuk cawan ini Tuhan, yang mengingatkan kami akan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Darah ini menjadi kesaksian, sama seperti dalam perjanjian lama. Maut melewati setiap rumah-rumah orang Ibrani ketika mereka punya kesaksian darah domba, domba Paskah. Di dalam perjanjian baru, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah. Anak domba Allah yang dikorbankan di kayu salib untuk penebus dosa kami, sehingga maut tidak berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, untuk cawan ini, untuk kami minum cawan ini menjadi bagian dalam tubuh kami. Perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penyediaan-Mu, dan hidup yang kekal. Kasih dari Engkau Tuhan, dari setiap yang jahat, dari setiap kelemahan, sakit penyakit, dan yang jahat. Ada dalam kehidupan kami semua yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dengan sukacita. Silakan diminum. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. to our God.